Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan hikmat daripada Tuhan agar apa yang kami baca tidak hanya berlalu begitu saja, terlebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan yang tidak menurutinya lagi bukan datang daripada Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitahukan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hai, salam Bapak Mama, Shalom. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka, selamat merayakan 17 Agustus tahun 2026. Di ulang tahun yang ke-81 ini, kita bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan dengan membaca perenungan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, kita semua ini merindukan kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang sejati bukanlah sekedar bebas melakukan apa yang kau inginkan. Di Galatia 5 ayat 1 berkata,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari usaha manusia untuk memperoleh keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, Paulus mengingatkan agar ketong tetap berdiri teguh dalam kemerdekaan yang telah diberikan Kristus. Jangan kembali kepada kuk perhambaan. Terkadang ketong sudah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi dalam perjalanan ketong masih hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, atau berusaha membuktikan diri agar diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Kita dibenarkan bukan karena kemampuan dan kebaikan kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti hidup bebas sesuka hati. Di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-13 berkata bahwa kita dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Justru karena Kristus telah membebaskan kita, kita dipanggil untuk hidup baginya. Kita bebas dari perbudakan dosa supaya dapat memilih hidup yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kemerdekaan itu juga harus terlihat melalui kasih. Dalam perenungan firman pada pagi hari ini, Paulus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus tidak akan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia belajar mengampuni, melayani, menolong, dan mengasihi sesama. Jadi kemerdekaan yang sejati itu membawa ketong semakin dekat dan semakin peduli kepada orang lain. Maka daripada itu, marilah ketong mengingat bahwa merdeka dalam Kristus itu bukan berarti bebas dari Tuhan, tetapi bebas untuk hidup bagi Tuhan. Jangan lagi kembali kepada belenggu dosa, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, berdirilah teguh dalam kasih karunia Kristus, dan gunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk mengasihi dan melayani. Bapak, Mbak, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun yang ke-81 ini, ketong semua adalah masyarakat yang sudah merdeka. Tetapi dalam kondisi tertentu ada begitu banyak hal yang ketong alami yang membuat ketong ada dalam perbudakan itu. Tapi saya mau bilang, jangan sampai hal perbudakan itu menurunkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada ketong untuk ketong memerdekakan ketong pun diri di dalam Tuhan. Mari ketong menggunakan setiap jabatan, setiap tugas tanggung jawab, segala sesuatu yang diembankan Tuhan, entah itu sebagai pemerintah, sebagai guru, sebagai masyarakat, apapun yang melatar belakangi pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan ketong. Saya mengajak ketong untuk merayakan kemerdekaan ini dengan betul-betul merdeka, memperlakukan orang lain dengan kemerdekaan yang sama, memperlakukan orang lain dengan kasih karunia Allah yang memerdekakan mereka juga, dan yang sudah memerdekakan kita. Jangan pernah menahan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan tinggal di dalam dosa. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Merdeka. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
Tuhan memberkati dan menolong kita semua.